Pertama langsung menggunakan modifikasi selamat malam, Ibu Mutiara selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep utang antar perusahaan. Yang akan saya presentasikan yaitu berisi tentang pendahuluan, isi, dan penutup. Langsung saja untuk pendahuluan. Definisi dari utang antar perusahaan adalah kewajiban finansial antar entitas dalam grup usaha. Untuk utang antar perusahaan bisa berupa pinjaman tunai, fasilitas modal kerja, pembelian barang atau jasa kredit. Sedangkan selanjutnya itu karakteristik dari utang antar perusahaan yaitu hanya terjadi dalam satu grup usaha. Misalkan dari anak perusahaan ke induk perusahaan ataupun sebaliknya. Yang kedua yaitu bukan transaksi eksternal. Yang ketiga mempengaruhi beban dan pendapatan masing-masing entitas. Yang keempat harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi sesuai dengan PSAK 65. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan prinsip kewajaran harga atau transfer pricing. Selanjutnya yaitu tujuan dilakukannya utang antar perusahaan. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan modal kerja secara cepat untuk mendukung operasional unit usaha tanpa bergantung pada pinjaman bank. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi pembiayaan karena bunga lebih rendah dibandingkan dengan bunga bank, sehingga bisa mengurangi biaya dari perusahaan. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan pengelolaan kas. Dana menganggur dialokasikan ke entitas yang kekurangan likuiditas, yaitu misalkan anak perusahaan yang membutuhkan uang, jadi bisa tuh sama induknya dipinjemin dulu. Yang keempat yaitu mempermudah pengendalian keuangan dan investasi. Induk bisa mengatur penggunaan dana di anak usaha tanpa menambah modal. Yang kelima yaitu mendukung perencanaan pajak atau tax planning, digunakan sebagai strategi perencanaan pajak yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keenam yaitu mengurangi ketergantungan eksternal, proses lebih cepat tanpa jaminan aset dan biaya administrasi lebih kecil. Yang ketujuh yaitu meningkatkan fleksibilitas struktur modal, disesuaikan dengan kebutuhan sektor usaha masing-masing entitas. Yang kedelapan yaitu menjaga hubungan sinergi dalam grup, dengan membangun kolaborasi antar anak perusahaan untuk mencapai target grup bersama. Selanjutnya yaitu isi. Isi di sini akan menjelaskan tentang jenis transfer utang antar perusahaan. Transfer utang antar perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Transfer langsung terjadi ketika suatu entitas dalam grup secara langsung memberikan pinjaman kepada entitas lain tanpa melibatkan pihak luar. Contohnya, induk perusahaan memberikan pinjaman kas atau wasa bayar kepada anak perusahaan. Seluruh transaksi hanya melibatkan entitas yang masih berada di dalam satu grup usaha. Yang kedua yaitu transfer tidak langsung. Transfer ini melibatkan pihak ketiga lebih dahulu, misalkan anak perusahaan menerbitkan obligasi ke investor eksternal, lalu obligasi itu dibeli kembali oleh induk melalui pasar sekunder. Pada akhirnya kewajiban tetap berada dalam grup itu.
Meskipun berbeda proses, kedua jenis transfer ini diberlakukan sama secara akuntansi dan wajib dieliminasi dalam laporan konsolidasi sesuai dengan PSAK 65, agar laporan hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal dan tidak menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya yaitu penanganan utang antar perusahaan dalam laporan konsolidasi. Pertama yaitu utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi agar laporan mencerminkan kondisi keuangan grup sebagai satu entitas ekonomi utuh. Yang kedua, sesuai PSAK 65, seluruh transaksi antar entitas yang berrelasi seperti utang piutang, pendapatan beban bunga, hingga piutang utang bunga wajib dihapus dari laporan konsolidasi. Eliminasi dilakukan melalui jurnal konsolidasi, misalnya utang perusahaan yang berada di kredit dan piutang antar perusahaan yang berada di akun kredit. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penggandaan nilai aset, utang, dan laba rugi akibat transaksi internal di dalam grup itu. Eliminasi juga mencakup transaksi dari pinjaman jangka pendek hingga obligasi internal, baik melalui transfer langsung maupun tidak langsung. Dengan eliminasi yang tepat, laporan konsolidasi akan lebih wajar, transparan, dan andal bagi pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu transfer pada nilai pari, diskonto, atau premi. Nilai pari yaitu surat utang diterbitkan sesuai nilai nominal, tidak ada selisih yang diamortisasi, beban, dan pendapatan bunga sesuai dengan bunga kupon. Pengertian diskonto yang diterbitkan di bawah nilai nominal, misalnya obligasi sebesar 1 miliar rupiah dijual sebesar 950 juta rupiah. Selisih diskonto harus diamortisasi dan meningkatkan beban bunga bagi penerbit serta pendapatan bunga bagi investor. Yang ketiga yaitu premi. Premi diterbitkan atas nilai nominal, misalnya obligasi 1 miliar rupiah dijual dengan harga 1,05 miliar rupiah. Premi diamortisasi dan mengurangi beban bunga penerbit serta pendapatan bunga investor. Dalam laporan konsolidasi sesuai dengan PSAK 65, nilai pokok, diskonto, dan premi wajib dieliminasi bersama beban dan pendapatan bunga antar perusahaan. Eliminasi ini mencegah penggandaan nilai aset atau kewajiban serta menjaga agar laporan keuangan grup tetap wajar dan transparan. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi dalam laporan konsolidasi. Eliminasi transaksi antar perusahaan sangat penting dalam laporan keuangan konsolidasi agar grup usaha tampil sebagai satu entitas ekonomi sesuai PSAK 65. Contoh jurnal eliminasi yaitu eliminasi utang obligasi dan investasi obligasi. Jadi posisi debitnya itu ada utang obligasi, sedangkan di kredit terdapat investasi obligasi. Selanjutnya yaitu untuk mengeliminasi pendapatan dan beban bunga. Jadi yang ada di posisi debit adalah pendapatan bunga, sedangkan beban bunga berada di posisi kredit. Selanjutnya untuk mengeliminasi piutang dan utang bunga pada akhir periode. Posisi debit ada utang pada bunga, sedangkan piutang bunga berada di posisi kredit. Tujuan
Dilakukannya eliminasi adalah agar hanya transaksi dengan pihak eksternal yang ditampilkan dalam laporan konsolidasi. Hal ini menjaga agar laporan keuangan tetap akurat, adil, dan tidak menggambarkan nilai fiktif akibat pergeseran dana internal. Sebagai contoh yaitu di studi kasus saya mengambil tentang transaksi utang antar perusahaan di PT Astra Group. PT Astra International Tbk sebagai perusahaan induk memiliki anak usaha misalnya PT Astra Auto Finance dan PT Astra Motorindo. PT Astra Motorindo sedang membutuhkan tambahan modal kerja sebesar 5 miliar untuk mendukung ekspansi penjualan motor di wilayah baru. Alih-alih meminjam ke bank, PT Astra Motorindo meminjam dana dari PT Astra Auto Finance dengan bunga 8% per tahun. Dibayar setiap akhir tahun. Pinjaman diberikan tanggal 1 Januari 2024, jangka waktu pinjaman adalah 3 tahun. Pertanyaan yang pertama, buatlah jurnal transaksi pada 1 Januari tahun 2024 di buku Astra Auto Finance maupun PT Astra Motorindo. Yang kedua, buatlah jurnal pembayaran bunga pada 31 Desember 2024 di kedua perusahaan. Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi pada laporan keuangan konsolidasi PT Astra International Tbk. Yang terakhir yaitu jelaskan alasan eliminasi dilakukan dan dampaknya jika tidak dieliminasi. Jawaban yang pertama yaitu jurnal transaksi pada tanggal 1 Januari 2024 di kedua perusahaan. Yang pertama yaitu PT Astra Auto Finance selaku pemberi pinjaman. Jadi pada tanggal 1 Januari PT Astra Auto Finance akan mencatat piutang antar perusahaan sebesar 5 miliar itu di debit dan mencatat kas yang keluar yaitu sebesar 5 miliar di kredit. Dan yang kedua, PT Astra Motorindo selaku penerima pinjaman akan mencatat pada 1 Januari yaitu kas berada di debit karena menerima aliran dana sebesar 5 miliar dan utang antar perusahaan berada di kredit. Selanjutnya, nomor 2 yaitu jurnal pembayaran bunga pada 31 Desember 2024 di kedua perusahaan. Bunga sebesar 8% dikali dengan jumlah pinjaman sebesar 5 miliar, yaitu terdapatlah bunga sebesar 400 juta rupiah. Pada akhir periode 31 Desember 2024, PT Astra Auto Finance selaku pemberi pinjaman akan mencatat kas di debit sebesar 400 juta rupiah dan mencatat pendapatan bunga sebesar 400 juta rupiah di kredit. Sedangkan PT Astra Motorindo selaku penerima pinjaman akan mencatat beban bunga sebesar 400 juta rupiah di debit dan kas yang keluar sebesar 400 juta rupiah di kredit. Selanjutnya yaitu nomor 3, jurnal eliminasi pada laporan keuangan konsolidasi PT Astra International Tbk. Yang pertama yaitu ayat jurnal eliminasi saldo pokok pinjaman yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2024. Akunnya yaitu utang antar perusahaan sebesar 5 miliar itu berada di debit dan akun piutang antar perusahaan sebesar 5 miliar
berada di kredit. Ayat Jurnal Eliminasi Bunga yang akan dicatat oleh PT Astra International Tbk pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu pendapatan bunga sebesar Rp400 juta berada di debit dan akun beban bunga sebesar Rp400 juta berada di kredit. Jawaban nomor 4. Menurut PSAK 65, laporan keuangan konsolidasi grup usaha harus disajikan seolah-olah merupakan satu entitas ekonomi. Oleh karena itu, utang piutang antar perusahaan hanyalah pergeseran dana internal yang tidak mencerminkan klaim pihak eksternal. Jika tidak dieliminasi, maka aset grup akan tampak lebih besar dari realitanya, yaitu akun piutang. Yang kedua yaitu liabilitas grup atau utang juga akan membesar secara artifisial. Yang ketiga yaitu laba rugi grup akan salah saji, karena pendapatan bunga dan beban bunga internal akan menambah nilai pendapatan dan beban secara fiktif. Dampak jika tidak melakukan eliminasi ialah laporan keuangan akan menyesatkan bagi pengguna laporan, seperti investor, kreditor, dan otoritas pajak. Karena itu, eliminasi saldo antar perusahaan bersifat wajib agar laporan keuangan grup dianggap valid, adil, dan dapat diandalkan. Dari paparan yang sudah disampaikan, dapat kita tarik kesimpulan yaitu utang antar perusahaan adalah instrumen pembiayaan internal yang umum digunakan dalam grup usaha untuk menyalurkan dana dari entitas yang surplus ke entitas yang membutuhkan secara efisien. Transaksi ini bersifat internal, sehingga dalam laporan keuangan konsolidasi, seluruh utang, piutang, pendapatan, dan beban bunga antar perusahaan harus dieliminasi sesuai dengan PSAK 65. Tujuannya adalah agar laporan mencerminkan kondisi keuangan grup secara pajak, transparan, dan tidak ganda. Dalam konteks pembelajaran akuntansi keuangan AKL 1, topik ini penting untuk melatih mahasiswa dalam menyusun jurnal eliminasi dan laporan konsolidasi yang sesuai dengan standar. Contoh dari kasus PT Astra Group tadi membantu mahasiswa memahami penerapan teori dalam praktik nyata serta memperkuat keterampilan dalam audit, pengendalian internal, dan analisis laporan keuangan grup. Itu adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari paparan presentasi yang telah saya sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk menyusun makalah. Yang dapat saya sampaikan apabila terdapat kesalahan penjelasan, mohon koreksi Bu. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.